صلى عليك الله يا علم الهدى يا من يسمى. Diriwayatkan dari Abi Zaid, yakni Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidina Zaid bin Thabit maula Rasulullah, hamba sahaya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang panglima perang, seorang pemimpin perang untuk memenangkan peperangan orang muslimin melawan orang-orang kafir. Dan juga Sayyidina Zaid punya putra yang bernama Sayyidina Usamah, panglima termuda yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin peperangan. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, sakit yang mana sakit maut, maradul maut. Rasulullah sakit sudah mau meninggal. Ketika itu di perbatasan Syam dan Yaman ada sekelompok orang-orang yang dikatakan orang kafir dari kalangan kafir Romawi, orang-orang Romawi, yang mendustakan tentang apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita membahas sedikit siapa Sayyidina Usamah bin Zaid. Di situ ada sekelompok orang, bahkan ada satu orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memeranginya. Paham? Di sini tertera jelas bahwasanya kalau ada orang-orang yang mengaku nabi, kalau kita mau menjalankan perintah Nabi, maka kita wajib untuk memerangi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, ya, penutup akhir daripada para nabi dan para rasul. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku setelah meninggalnya nabi, tidak boleh kita membenarkannya dan wajib bagi kita untuk memeranginya. Perang tidak harus dengan kibasan pedang. Faham? Sekarang perang macam-macam caranya. Bisa perang ideologi, bisa perang sosial media, bisa perang dengan apa yang sampean mampu. Bahkan di Malaysia sampai saat ini ada seorang yang mengaku nabi, bahkan mendustakan dari apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka punya Al-Qur'an sendiri. Tidak tahu itu nulisnya kapan. Katanya dapat wahyu dari Allah. Tidak tahu dapat anak namanya wahyu atau apa, tidak paham. Mungkin itu yang dikira dapat wahyu dari Allah. Jadi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Usamah bin Zaid untuk memimpin peperangan membasmi orang-orang yang di perbatasan Syam yang ketika itu mengaku nabi sebagian dari mereka dan ingin menumpaskan, membantai daripada kaum-kaum muslimin. Nabi menunjuk Sayyidina Usamah bin Zaid. Ketika itu para sahabat senior kaget, tertegun, bingung. Kok bisa Rasulullah nunjuk Sayyidina Usamah bin Zaid? Umur berapa beliau ketika ditunjuk? 18 tahun. Ya, umur 18 tahun diperintahkan untuk memimpin perang. Kalau sampean tuh mua buru kebir ya,
Nginding monya neceurun leburu. Di saat itu ketika beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Usama bin Zaid untuk menghadapi kaum kafir, sahabat banyak bertanya, "Ya Rasulullah, apakah benar engkau menunjuk terhadap Usama?" "Iya," kata Rasulullah. Bahkan ada sahabat sebagian yang membangkang, sahabat sebagian yang tidak percaya, tidak yakin. Kalau bahasa sekarang kerek-kerek soro mimpin perang, bisa apa? Nah, di sini hikmahnya sangat banyak. Jangan pernah meremehkan yang lebih muda, jangan meremehkan yang junior. Bisa jadi yang junior itu memiliki keahlian yang tidak sampean miliki. Paham ya? Jadi kepada siapapun kita tidak boleh merendahkan. Hikmah dari cerita ini yang pertama. Nah, ini kan kalau buat kita sendiri tidak pantas kita merendahkan orang lain kayak gitu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya di sini dikatakan wahibbihi. Apa artinya hibbihi? Jantung hatinya Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wabni hibbihi, dan putra dari jantung hatinya Nabi. Ya, apa sampai jantung hati? Ya, bukan cuma kekasih pacarnya sampean, bininya sampean, bukan. Ini hitungannya orang lain. Bahkan budaknya Nabi menjadi jantung hatinya Nabi. Kenapa? Karena mereka punya peranan yang penting di dalam perjuangan Islam. Nah, ini ayo berlomba-lomba bagaimana kita menjadi jantung hatinya Nabi, bagaimana kita menjadi jantung hatinya orang tua. Paham? Jadi sampai mendapatkan julukan wahibbihi, jantung hatinya Nabi. Di situ Nabi menegur kepada para sahabat yang lain. Dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat-sahabat yang senior. Kemudian Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas, ikutilah perintahku wahai segenap manusia, ikutilah perintahku," kata Nabi. "Aku melihat keistimewaan di dalam diri Usamah bin Zaid yang tidak kalian miliki wahai para sahabatku. Kemuliaan yang dia miliki tidak kalian miliki wahai para sahabatku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mengumpulkan semua sahabatnya, kemudian dari mereka banyak yang mau ikut rombongan perang dengan Sayyidina Usama bin Zaid untuk berangkat di perbatasan Yaman dan Syam untuk mengusir orang-orang yang akan membantai Islam. Ketika di tengah perjalanan rombongan Sayyidina Usamah bin Zaid, bahkan ada dalam riwayat disebutkan Sayyidina Abu Bakar juga ikut, mendengar kabar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika itu. Akhirnya kembali lagi ke kota Madinah. Setelah mereka kembali ke Madinah, mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, kehilangan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselang berapa waktu, akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Panglima Usamah bin Zaid untuk mengajak para sahabat melanjutkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang orang-orang kafir pada waktu itu. Kemudian lanjutlah mereka perjalanan sampai di medan perang. Hebatnya seorang panglima muda ini, tidak ada satupun dari pasukan muslim yang tergores pedang. Tidak ada satupun. Pinter pencantadok pencak lembe. Mentabrak jeren korang penjaan jong. Ketek jeren potong kita nang korang kembeng nah. Ngocak kembeng mawar lober.
ketika itu tidak ada satupun yang sampai tergores pedang, tidak ada satupun yang terluka, bahkan semua pulang dengan keadaan selamat dan membawa kemenangan. Dari situlah para sahabat banyak ikut, banyak mengambil pendapat, banyak menjadikan Sayyidina Usamah bin Zaid sebagai panutan di dalam Islam. Setelah itu musyawarah para sahabat untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam.